Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Nelis di pertemuan ketiga ini. Tapi untuk dengan Bu Nelis, kalian pertemuannya yang kedua, karena pertemuan yang pertama untuk matematika kelas 8 adalah dengan Pak Imam. Sekarang sebelum pelajarannya kita mulai, terlebih dahulu kita baca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Semoga dengan membaca basmalah kita diberi kemudahan, diberi kelancaran sehingga kita memahami materi yang akan Bu Nelis sampaikan nanti. Sekarang kita baca bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita simak video berikut ini. Anak-anak, pertemuan yang pertama, pembahasan kita adalah tentang relasi dan fungsi, membedakan bentuk antara relasi dan fungsi. Kemudian di bab pertama juga, pertemuan pertama kita juga memahami tentang bagaimana menyajikan fungsi atau relasi dalam bentuk diagram panah, kemudian dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, grafik kartesius, dan juga menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B atau sebaliknya. Sekarang pada hari ini pembahasan kita adalah tentang korespondensi satu-satu. Dua himpunan A dan B dikatakan berkorespondensi satu-satu jika anggota-anggota himpunan A dan himpunan B dapat dipasangkan sedemikian sehingga setiap anggota himpunan A berpasangan dengan satu anggota himpunan B dan setiap anggota himpunan B berpasangan dengan satu anggota himpunan A. Kesimpulannya, korespondensi satu-satu bisa terjadi jika banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Misalkan anggota himpunan A2, supaya bisa berkorespondensi satu-satu, maka anggota himpunan B juga harus 2. Perhatikan contoh. Di antara dua diagram panah di bawah ini, manakah yang menunjukkan korespondensi satu-satu? Kita perhatikan masing-masing contoh. Ini contoh yang pertama. Kita lihat. Himpunan A, anggotanya ada 3. Himpunan B, anggotanya juga ada 3. Menurut syarat, korespondensi satu-satu itu bisa terjadi jika banyak anggota himpunan A sama dengan banyak anggota himpunan B. Tapi perhatikan, definisi korespondensi satu-satu itu memasangkan dengan tepat satu anggota himpunan A ke himpunan B. Begitu juga sebaliknya, anggota himpunan B berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan A. Pada diagram panah pertama, anggota pertama berpasangan dengan anggota himpunan B yang pertama. Anggota himpunan A yang kedua berpasangan dengan anggota B yang pertama. Di sini anggota himpunan B yang kedua tidak berpasangan. Maka ini bukanlah gambar diagram panah yang menunjukkan korespondensi satu-satu, melainkan menunjukkan fungsi atau pemetaan. Sekarang perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua, himpunan A jumlahnya 3, himpunan B jumlahnya juga 3. Kedua himpunan mempunyai jumlah anggota yang sama, dan anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B, dan anggota himpunan B juga berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan A.
Maka gambar diagram panah yang kedua ini menunjukkan korespondensi 1-1. Sekarang kita akan melanjutkan tentang banyaknya korespondensi 1-1. Perhatikan tabel berikut ini. Banyaknya anggota himpunan A adalah 1. Banyak anggota himpunan B juga 1. Bentuk perkaliannya adalah 1. Jumlah korespondensi 1-1 dari himpunan A ke B adalah 1. Jika anggota himpunan A adalah 2, maka anggota himpunan B juga 2. Bentuk perkaliannya adalah 2, karena jumlahnya 2, 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti banyaknya korespondensi 1-1 dari 2 himpunan yang berjumlah 2 adalah 2. Dari bentuk perkalian 2 dikali 1. Banyak anggota himpunan A 3, banyak anggota himpunan B juga harus 3. Bentuk perkaliannya adalah 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2, 6. Dikali 1 adalah 6. Berarti jumlahnya adalah 6. Kemudian jika anggota himpunannya adalah 4, himpunan A anggotanya 4, supaya berkorespondensi 1-1, himpunan B juga harus 4. Bentuk perkaliannya berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berapa jumlahnya? 4 kali 3, 12. 12 dikali 2 adalah 24. Dikali 1, jumlah korespondensi 1-1 adalah 24. Terus bagaimana kalau jumlah anggotanya 6? Sama seperti yang pertama. Jumlah anggota himpunan A 6, maka himpunan B juga 6. Perkaliannya berarti 6 kali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jumlahnya nanti dihitung sendiri. Sekarang menentukan nilai fungsi atau menentukan nilai pemetaan. Contoh, diketahui suatu pemetaan. Membacanya ingat, fungsi memetakan X ke 2X plus 1. Bu Nelis ulangi, membacanya adalah fungsi memetakan X ke 2X plus 1. Dengan daerah asal fungsi adalah X, di mana 1 itu lebih kecil dari X dan X lebih kecil sama dengan 5. X anggota bilangan asli. Daftarkan atau sebutkan domainnya atau daerah asalnya. Dan yang kedua, tentukan ringnya. Sekarang kita jawab. Jawabannya kita cari domainnya dulu. Kita daftar domainnya dulu. Jawab. Domainnya adalah X, di mana 1 lebih kecil dari X, lebih kecil sama dengan 5. X anggota bilangan asli. Kita cari anggota bilangan asli dimulai dari angka 1. Nah, 1 itu lebih kecil dari X, berarti dimulai dari 2, 3, 4. Berhubung ini ada tanda sama dengan, berarti 5 termasuk. Berarti domainnya atau daerah asalnya adalah 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita cari ring. Ringnya kita rumus fungsinya dulu ya, kita tulis
fungsi memetakan X ke 2X plus 1. Jika fungsi memetakan domain yang pertama adalah 2, sama dengan X-nya domain diganti dengan 2. 2 dikali 2 ditambah 1. 2 kali 2, 4. Ditambah 1 sama dengan 5. Sekarang domain yang kedua. Jika fungsi memetakan anggota yang kedua adalah 3, sama dengan 2 dikali 3 ditambah 1. 2 kali 3 sama dengan 6. Ditambah 1 sama dengan 7. Kemudian anggota domain yang ketiga yaitu 4. Jika fungsi memetakan 4, maka 2 dikali 4 ditambah 1. 2 kali 4, 8. Ditambah 1 sama dengan 9. Jika fungsi memetakan anggota yang terakhir yaitu 5, maka 2 dikali 5 ditambah 1. 2 kali 5, 10. Ditambah 1 sama dengan 11. Berarti ringnya atau daerah hasil adalah, kita tulis hasilnya adalah 5, 7, 9, dan 11. Anak-anak, 5 di sini, 7 dan 9, 11, ini bisa disebut bahwasanya 5 itu bayangan dari 2. Bisa dikatakan seperti itu. 5 adalah bayangan dari 2. Atau 7 bayangan dari 3, 9 bayangan dari 4, dan 11 bayangan dari 5. Itu untuk menentukan bentuk fungsi atau nilai fungsi. Sekarang pembahasan yang terakhir adalah menentukan rumus atau bentuk fungsi. Contoh, suatu fungsi atau suatu pemetaan didefinisikan dengan fungsi memetakan X ke AX plus B. Jika diketahui fungsi memetakan 4, hasilnya adalah 6. Atau disebut jika domainnya 4, bayangannya adalah 6. Dan jika fungsi memetakan 2, hasilnya adalah negatif 2. Pertanyaan yang pertama, tentukan nilai A dan B. Pertanyaan yang kedua, tentukan bentuk atau rumus fungsinya. Pertanyaan yang ketiga, tentukan bayangan dari negatif 6. Pertanyaan terakhir, tentukan nilai X jika daerah hasil dari X adalah 30. Sekarang kita jawab satu persatu dari soal tersebut. Soal pertama, menentukan nilai A dan B. Perhatikan ya. Fungsi memetakan X ke AX plus B. Jika domainnya adalah 4, kita tulis jika fungsi memetakan 4, X
diganti dengan 4, maka A dikali 4 ditambah B hasilnya adalah 6. Dari perkalian ini bisa dibuat persamaan. A kali 4 berapa anak-anak? 4A, betul. Ditambah B hasilnya adalah 6. Jika fungsi memetakan 2, kita tulis X-nya diganti dengan 2. A dikali 2 ditambah B hasilnya adalah negatif 2. Kita kalikan A kali 2. A kali 2 adalah 2A. Ditambah B adalah B sama dengan negatif 2. Kita perhatikan di sini tercipta 2 buah persamaan. Dan karena kebetulan B-nya koefisiennya sudah sama, tinggal kita kurangi. Kita buat pengurangan. 4A dikurangi 2A sama dengan 2A. B dikurangi B tereliminasi. 0 ya, tidak usah ditulis, sama dengan 6 dikurangi negatif 2. Berapa Cah? Berapa anak-anak? 8. A sama dengan 8 dibagi 2. Nilai A sudah ketemu berapa? 8 bagi 2, 4. A sudah ketemu, jawabannya 4. Sekarang kita tinggal mencari nilai B. Untuk mencari nilai B, kita bisa ambil persamaan pertama, bisa ambil persamaan kedua. Misalkan kita ambil persamaan pertama, 4A ditambah B sama dengan 6. Kita substitusikan nilai A. A adalah 4. 4 dikali A adalah 4. Kita masukkan, kita substitusikan 4 ditambah B sama dengan 6. 4 kali 4 16 ditambah B sama dengan 6. B sama dengan 6 dikurangi 16. B sama dengan 6 dikurangi 16 adalah negatif 10. Akhirnya kita tahu nilai A sama dengan 4 dan B nilainya adalah negatif 10. Ini nilai A dan B sudah ketemu untuk soal yang pertama, menentukan nilai A dan B. Sekarang kita jawab soal kedua, tentukan bentuk atau rumus fungsi. Jawaban nomor 2. Fungsi memetakan X ke AX plus B. Nih, fungsi memetakan X ke AX plus B. A sudah ketemu 4. Kita masukkan fungsi memetakan X ke A-nya masukkan 4. Berarti 4. A diganti dengan 4. 4X. B-nya diganti negatif 10. Ditambah min 10. Maka rumus fungsinya menjadi fungsi
memetakan X ke 4X min 10. Soal yang kedua. Sekarang kita beralih soal yang ketiga. Yang ketiga adalah menentukan bayangan dari negatif 6. Menentukan bayangan dari negatif 6. Kita perhatikan. Rumus fungsinya tadi sudah ketemu. Rumus fungsinya nomor 3 ya. Rumus fungsinya sudah ketemu, bahwasanya fungsi memetakan X ke 4X min 10. Pertanyaan ketiga adalah nih, menentukan bayangan dari 6. Bayangan dari negatif 6 adalah, ini mudah anak-anak, kelihatan sulit tapi mudah nggih. Lihat, fungsi memetakan negatif 6 sama dengan 4 dikali X, ini X yang atas ya, domain, diganti dengan negatif 6 dikurangi 10 sama dengan 4 dikali negatif 6 adalah negatif 24 dikurangi 10. Berapa anak-anak? Negatif 34. Maka bayangan dari negatif 6 adalah negatif 34. Sekarang soal yang terakhir. Tentukan nilai X jika hasilnya adalah 30. Kita ambil rumus. Fungsi memetakan X ke 4X min 10. Ini rumus fungsinya tadi. Kita tulis 4X min 10, hasilnya adalah 30. Kita tulis 30. Karena ini tidak sejenis, kita taruh di ruas kanan. 4X sama dengan 30, pindah ke ruas kanan menjadi positif 10. 4X sama dengan 40, X sama dengan 40 dibagi 4. X sama dengan berapa? 10. Sebagai penutup, pesan Bu Nelis, tetap belajar, tetap tingkatkan prestasi, dan tetap berakhlakul karimah. Jangan lupa kita jaga kebersihan, jaga jarak, sehingga kita insya Allah dengan berjaga jarak, menjaga kebersihan, kita terhindar dengan COVID-19 ini. Dan sebagai tugas yang Bu Nelis sampaikan itu adalah dengan melanjutkan uji kompetensi 3. Kalau pada pertemuan kedua kemarin kita mengerjakan nomor 1 sampai 8, sekarang kita tugas dari Bu Nelis mengerjakan soal nomor 9 sampai dengan nomor 18 di LKS halaman 31. Sekian dari Bu Nelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.